Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mustafa Rohani dari program studi Teknik Nuklir 2020 akan mereview materi kalkulus vektor sebelum UTS. Materi kalkulus vektor sebelum UTS kurang lebih ada 7 materi-materinya, yaitu yang pertama konsep dasar vektor, yang kedua vektor pada bidang ruang 1, yang ketiga turunan vektor, yang keempat kelengkungan kurva, yang kelima turunan dalam ruang dimensi, yang keenam gradian medan skalar, dan yang ketujuh itu medan vektor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih fokus ke kelengkungan kurva. Ada penyajian kurva dalam parameter. Misalkan suatu kurva dalam sumbu atau budak X dan Y. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X itu adalah fungsi Ft dan Y adalah fungsi Gt. Lalu jika T terletak dalam selang yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A, ini ujung A, dan T sama dengan B, ini ujung B, maka T akan lebih besar sama dengan A dan lebih kurang dari sama dengan B. Di sini sudah ketahui bahwa maka titik pangkal dari kurva P atau titik pangkal ini di P dapat ditulis dengan PXT dan PXT, PXT, Y T. Maaf, PXA, YA, dan sama halnya dengan titik ujung kurva QXT YT, itu adalah QXA YB. Selanjutnya yaitu ada turunan vektor. Turunan vektor adalah misalkan terdapat suatu vektor Ft yang dinyatakan sebagai Ft sama dengan A, T, I, B, C, maka Ft akan memiliki limit di C jika AT dan BP juga memiliki limit di C, sehingga jika ini dilimit maka ruas yang kanan juga akan dan juga harus dilimit. Maka turunan Ft dapat didefinisikan sebagai vektor F aksen T atau dSt per dt atau limit H menuju 0 dari vektor T ditambah H dikurangi vektor F T dibagi dengan H. Lalu F, misalkan F dan G adalah fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan, dengan H adalah fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan, dan C adalah skalar. Maka ini adalah sifat-sifatnya. Lalu ada kelengkungan kurva. Kelengkungan kurva mengukur seberapa tajam suatu kurva melengkung atau berbelok. Misalkan titik P bergerak sepanjang busur kurva S dalam selang waktu A T. Panjang busur kurva S ini dari A ke B, maka T akan berada di tengah-tengahnya. Lalu kita mengambil suatu vektor dari pangkal 0,0, yaitu vektor R, yang titik ujungnya yaitu berada di P
T. Vektor posisi untuk titik P dinyatakan sebagai RT, FT, PT. Lalu selanjutnya ini ada segitiga DS, DG, DR. Ini seperti Pythagoras. DS kuadrat itu akan sama dengan DF kuadrat ditambah dengan DG kuadrat. Lalu ketika semuanya dibagi dengan DU kuadrat, maka hasilnya adalah DS adalah akar DF per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat DU. Maka panjang lintasan P itu dapat dinyatakan dengan S atau ST, itu integral dari A ke T akar DF per DU kuadrat plus DG per DU kuadrat DU. Lalu selanjutnya ada panjang lintasan titik P dapat dinyatakan sebagai ini yang tadi. Lalu jika turunan dari R, vektor RT atau ya RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka turunannya adalah DR per DT sama dengan DFT per DTI ditambah DGT per DTJ. Maka panjang dari turunan R, turunan vektor R adalah ini. Sehingga karena ini sama, maka panjang lintasan titik P atau S itu dapat ditulis dengan integral TA besarnya DR per DT. Lalu ada laju pergerakan titik S adalah turunan dari DS per DT. Maka turunan dari ini adalah besarnya turunan dari R, vektor R ini. Lalu jika RT bergerak dalam selang waktu delta T ke atas, ini tadi sepertinya A, terus jika ditinjau dari contoh yang tadi A dan ini T, maka kecepatannya yaitu limit delta T menuju 0 dari delta R T per delta T. Atau juga dapat dikatakan bahwa kecepatan dari vektor T yaitu adalah turunan pertama dari D R T per adalah turunan pertama dari R, yaitu DRT per DT. Vektor satuan untuk kecepatan singgung adalah misalkan ini kalau tidak salah berasal dari bahasa Inggris, yaitu singgung tangen atau tangent, di mana vektor dari tangen, vektor dari T, kapital T itu sama dengan V, vektor V dibagi dengan besarnya atau panjangnya vektor V itu sendiri. Lalu vektor satuan ini akan berubah sepanjang S, dan kelengkungan didefinisikan sebagai besar perubahan vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S, atau dapat kelengkungan dapat ditulis dengan K atau besar K, di mana K sama dengan besar kelengkungan, yaitu adalah turunan T atau kecepatan singgung vektor satuan untuk kecepatan singgung terhadap S, karena
perubahan vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S. Maka dt kapital T per ds dengan menggunakan aturan rantai atau juga ditulis dengan dt T per dt dikali dt per ds. Karena tadi ds per karena tadi V vektor kecepatan dari V itu didapat dikatakan dengan turunan dari S, maka ini dapat ditulis menjadi 1 per V T besarnya ini dikali dengan turunan pertama T vektor T atau vektor kecepatan satuan kecepatan singgung, vektor satuan kecepatan singgung. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan kelengkungan. Misalkan ini saya tidak tahu membacanya apa. Misalkan theta adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putaran jarum jam berlawanan untuk suatu lingkaran dengan persamaan vektor posisi R. Maka suatu lingkaran itu biasanya atau vektor lingkaran itu dapat ditulis memiliki sifat demikian: RT sama dengan A kali cos T untuk I ditambah A kali sin T untuk J. Kecepatan sesaat sepanjang lingkaran V itu dapat diperoleh dari turunan pertama dari vektor R, yaitu turunan dari A cos T yaitu negatif A kali sin T, turunan A kali sin T yaitu adalah A cos T. Lalu besar kecepatan sesaat adalah akar dari turunan pertama dari R dapat ditulis dikuadratkan begini. Maka dr per dt dikali dr per dt itu sama saja dengan, karena ini perkalian dot, maka I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, maka akan diperoleh A kuadrat kali sin kuadrat T itu I ditambah dengan A kuadrat cos kuadrat T, maka akan A dikeluarkan dan ini sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu akan sama dengan 1, maka akar dari A kuadrat itu adalah A. Maka besar kecepatan sesaat atau VT adalah A. A itu koefisien dari cos theta ini, suatu koefisien yang melakukan vektor satuan kecepatan sesaat untuk T adalah tadi yaitu kecepatan dibagi dengan besarnya kecepatan. Ini diperoleh dari ini dan ini diperoleh dari ini. Maka vektor satuan kecepatan sesaat untuk T itu akan sama dengan negatif sin T I plus cos T J. Lalu ini kelengkungan, persamaan kelengkungan.
Misalkan theta adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putaran jarum jam dari T ke T, vektor T dapat dituliskan dalam bentuk T, yaitu ini tangensial, itu dapat diibaratkan jika ada mobil bergerak, jika ada mobil jalan dengan kecepatan konstan dan jalur jalannya itu akan membelok, maka mobil tersebut akan membelok tapi akan membentuk gaya-gaya ini dapat diurutkan menjadi tangent ini dan ke arah seperti ke arah titik pusat dari kelengkungan ini, atau dapat juga disebut dengan normal. Misalkan theta adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putaran jarum jam dari T kecil ke T kapital. Vektor T dapat dituliskan seperti tersebut. Lalu turunan dari vektor T kapital itu adalah negatif sin theta kali sin theta untuk I dan sin dan plus cos theta untuk J. Lalu besarnya dari turunan dt terhadap d theta adalah akar dari dt kali dot produk dengan dt atau dt kuadrat per d theta kuadrat, atau dapat diperoleh dengan atau dapat diperoleh satu, sehingga dt adalah suatu vektor satuan. Selanjutnya T ketika dikali dengan turunan dari T terhadap theta, maka cos theta karena dot produk cos theta kali min sin theta min sin theta cos theta, lalu sin theta kali cos theta adalah plus sin theta cos theta, maka akan saling menghilangkan, hasilnya menjadi 0, sehingga karena dikali menjadi 0 theta dan turunan dari theta terhadap T dan turunan T terhadap theta itu karena dikali menjadi 0, maka kedua vektor ini saling tegak lurus. Lalu kelengkungan dapat didefinisikan kan K sama dengan besarnya turunan T kapital terhadap S, maka dapat menggunakan chain rule peroleh seperti ini. Lalu tadi diketahui dengan turunan dari T terhadap theta itu akan sama dengan 1, maka K dapat ditulis kembali menjadi 1 per ds besarnya turunan S terhadap theta, atau dapat ditulis ulang menjadi d theta per ds. Secara intuitif, persamaan ini memberi pemahaman pada kita bahwa kelengkungan K adalah ukuran perubahan theta terhadap S. Lalu dari gambar di samping kita dapat menemukan bahwa tangan theta itu adalah turunan dy terhadap dx, atau jika menggunakan chain rule juga dapat ditulis dengan dy per dt per dx per dt, maka hasil dari tangan theta sama saja y aksen per x aksen. Lalu jika kedua ruas diturunkan terhadap t, maka turunan dari tangan theta atau turunan dari y aksen per x aksen itu menggunakan u
aksen V min UV aksen per V kuadrat ini. Lalu ini akan menghasilkan ini. Lalu diketahui bahwa turunan tan theta terhadap d theta itu akan sama dengan sekan kuadrat theta, sehingga turunan dari tan theta terhadap t itu akan sama dengan sekan kuadrat theta dikali d theta per dt, atau sama dengan y double aksen x aksen dikurangi x double aksen y aksen kurangi x aksen kuadrat, itu sekan kuadrat. Lalu sekan kuadrat dipindahkan ke sini, lalu sekan kuadrat menjadi 1 plus tan kuadrat, lalu tangan kuadrat ini akan berubah menjadi y aksen kuadrat plus x kuadrat, lalu dikalikan, dan hasil akhirnya akan menjadi y double aksen x aksen min x double aksen y aksen per x aksen kuadrat plus y kuadrat. Ini akan mempermudah kita untuk menemukan lalu hasil akhirnya yaitu y double aksen x aksen min x double aksen y aksen per x kuadrat plus x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat. Lalu selanjutnya kelengkungan tadi diperoleh dengan besarnya d theta per ds, maka dengan chain rule d theta per dt dikali dt per ds, atau juga dapat ditulis d theta per dt besarnya d theta per dt bagi dengan ds per dt jika ds t per dt adalah laju sesaat dari r, maka tadi di mana r adalah x ti ditambah y tj, maka turunan dari ds per dt itu akan sama dengan akar dr per dt itu akan sama dengan akar x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat, dan dapat diperoleh x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dipangkatkan setengah, sehingga ds per dt dapat dimasukkan di k, dan k sekarang menjadi d theta per dt besarnya d theta per dt dibagi x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat pangkat setengah, dan tadi sebelumnya d theta per dt sudah dicari dan ditemukan bahwa nilainya y double aksen x aksen min x double aksen kali y aksen per x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat. Maka ini nilai k akan sama dengan y aksen akan sama dengan y double aksen kali x aksen min x double aksen kali y aksen per x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat, lalu dibagi lagi atau dikali dengan 1 per x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat 4,5, maka penyebutnya akan berubah menjadi ini x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat dikali dipangkatkan dengan 3/2, lalu yang atas akan menjadi seperti ini.
Lalu selanjutnya ada contoh soal untuk menentukan kelengkungan elips dengan persamaan parametris xt sama dengan 3 cos t dan itu sama dengan 2 sin t di titik t sama dengan 0 dan t sama dengan pi per 2. Lebih dahulu rumus kelengkungan elips yang telah didapat dari penurunan rumus dari yang tadi dapat bahwa kelengkungan kurva itu memiliki dapat ditulis dengan y double aksen kali x aksen kurangi y aksen kali x double aksen dibagi dengan x aksen kuadrat tambah y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Jika ini sama dengan y dan ini sama dengan x, maka terlebih dahulu menentukan turunan pertama dan turunan kedua dari masing-masing x dan y. Maka x sama dengan 3 cos t, maka turunan pertama dari x adalah tentunya terhadap t adalah negatif 3 kali sin theta, lalu turunan kedua adalah negatif 3 kali cos theta. Lalu untuk y 2 sin theta 2 sin t sama dengan y aksen sama dengan 2 cos t, y double aksen sama dengan negatif 2 sin t. Setelah itu kita tentukan saat t sama dengan 0. Saat t sama dengan 0, nilai x aksen adalah 0, nilai x double aksen adalah negatif 3, nilai y aksen adalah 2, dan nilai y double aksen adalah 0. Maka setelah dimasukkan rumus, y double aksen adalah 0 mutlak x aksen adalah 0 kurangi y aksen adalah 2 dikali x aksen adalah negatif 3. Dan x aksen kuadrat adalah 0, y aksen kuadrat adalah 4. Maka 6 dibagi 4 kali 3 pangkat 3 diakar, maka hasilnya adalah 6/8 atau 3/4 atau 0,75. Jadi kelengkungan saat ketika t sama dengan 0, kelengkungan yang diperoleh kurva yaitu kurva elips yaitu sebesar 0,75. Untuk t sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka kita tentukan dulu x aksen adalah negatif 3,
X double aksen adalah 0. Y aksen adalah 0. Dan Y double aksen adalah negatif 2. Lalu dimasukkan ke rumus, kelengkungan adalah double aksen negatif 2 kali negatif 3 dikurangi 0 kali 0, ya itu 0, lalu dibagi dengan X aksen kuadrat negatif 3 kuadrat 9, lalu tambah Y aksen kuadrat 0 pangkatkan 3/2, maka dapat diperoleh 6/9 pangkat 3 per 9 pangkat 3/2 atau akar dari 9 pangkat 3, sehingga diperoleh 2/9 atau jika dijadikan desimal maka menjadi 0,22. Jadi ketika T sama dengan 0, kelengkungan yang didapat adalah 3/4 atau 0,75. Lalu ketika T sama dengan pi/2, kelengkungan yang diperoleh, kelengkungan kurva yang diperoleh itu sebesar 2/9 atau 0,22. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.